Shalom, selamat malam Ibu Bapa, para sahabat Sate Malam, Badan Pekerja Sinode Wilayah 4, Gereja Toraja. Saya, Pendeta Yonatan Kila Parura dari Jemaat Tamalandrea, menyapa Ibu Bapa saudara-saudara, kiranya semuanya berada di dalam keadaan sehat. Bapak Ibu, saudara-saudara, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Saya mengajak Ibu Bapa saudara-saudara untuk sejenak meneduhkan hati untuk beribadah kepada Tuhan sebelum kita menjalani peristirahatan pada malam hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terpujilah namamu, Allah Bapa kami, Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan kami. Tuhan yang melakukan pekerjaan-pekerjaan ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu. Kami mengalami, kami menikmati, dan kami mensyukuri apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kami. Itulah anugerah dalam kasih dan kuasa-Mu yang Kau nyatakan supaya kami terus mengagungkan, memuliakan Dikau. Bapa di surga, kami dipersekutukan pada malam hari ini melalui ruang Sate Malam BPSW 4 Gereja Toraja, bersama-sama datang di hadirat-Mu bersyukur. Bahkan sebelum beristirahat, kami mau untuk mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu yang meneduhkan hati, firman-Mu yang membawa kedamaian, dan firman-Mu yang akan selalu menuntun kami pada jalan yang Engkau kehendaki. Tuntunan-Mu ya Roh Kudus yang akan menerangi hati dan pikiran kami dan memampukan kami untuk bisa memahami dan melakukan firman-Mu. Kami mohon pengampunan daripada-Mu Bapa. Kiranya kami disucikan dan layak untuk mendengar dan membaca firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami sudah sedia mendengarnya. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah datang berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagian firman Tuhan yang saya akan bacakan kepada kita, saya akan bacakan dari Mazmur pasal 9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Mazmur 9 ayat 1 sampai 11. Firman Tuhan, Allah pelindung orang-orang saleh. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Mutlaben, Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi nama-Mu, ya Maha Tinggi, sebab musuhku mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapan-Mu. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil, Engkau duduk di atas tahta. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah Kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Musuh telah habis binasa, menjadi timbunan puing senantiasa. Kota-kota telah Kau runtuhkan, lenyaplah ingatan kepadanya. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan
dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarnya dan melakukannya dalam kehidupan. Amin. Bersyukur dan menceritakan perbuatan Tuhan. Bersyukur dan menceritakan perbuatan Tuhan. Saudara-saudara kekasih Tuhan, bersyukur adalah sebuah kata yang tidak asing bagi kita. Bersyukur tidak hanya sekali dua kali kita lakukan, tetapi mungkin sudah banyak kali saudara-saudara melakukannya. Dalam hal apa saudara-saudara bersyukur? Tentu ada alasan, ada dasar kenapa saudara bersyukur. Saudara bersyukur mungkin karena berhasil mendapatkan pekerjaan. Bersyukur karena memperoleh keturunan. Bersyukur karena naik pangkat. Bersyukur karena usaha-usaha boleh meningkat. Bersyukur karena sembuh dari penyakit. Dan tentu banyak hal-hal lain yang saudara jadikan sebagai alasan untuk bersyukur. Lalu, syukur itu dikemanakan saudara-saudara? Sebagai orang percaya, tentu ungkapan syukur kita itu kita alamatkan kepada Tuhan. Kita percaya, kita mengamini bahwa dalam hal di mana kita bisa memperoleh yang kita katakan berkat itu, maka hati kita persembahkan kepada Tuhan dengan pujian dan syukur. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kepada Tuhan yang mana kita bersyukur? Tentu saudara akan menjawab, Tuhan yang adalah pengasih penyayang. Tuhan yang telah menyelamatkan di dalam Yesus Kristus. Tepat dan benar sekali. Bahwa kita bersyukur kepada Tuhan kita di dalam Yesus Kristus. Yang olehnya Tuhan bertindak. Yang di dalam Kristus Tuhan berkarya. Menyelamatkan kita. Dan menyatakan segala kemurahannya dalam kehidupan kita. Sehingga berkat-berkat itu kita alami. Saudara-saudara yang dirahmati Tuhan. Inilah alasan dan dasar bagi setiap kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Ini pula yang disampaikan oleh pemazmur, bahwa atas kehidupan, atas hidup, secara khusus tekanan dari musuh-musuh yang dihadapi, ia tidak mampu berbuat sesuatu. Semata hanya Tuhan yang menolong. Semata hanya Tuhan yang membebaskan dia. Dan semata hanya Tuhan yang menghalau musuh-musuhnya.
Tuhan yang dikagumi dan diyakini sebagai hakim yang adil, menetapkan perkara dan hak seseorang, dan itulah yang diterima oleh pemazmur. Pemazmur sungguh mengenal Allah sebagai Allah, pengasih, pemelihara, penolong, sekaligus Allah yang menyatakan keadilan atas hidup seseorang. Jadi di sini sangat jelas bahwa pemazmur sangat mengenal Allah. Allah yang ia sembah dan Allah yang kepadanya ia mempersembahkan syukur. Nah, olehnya itu, pemazmur percaya kepada Allah yang sudah berkarya itu, membawa hidupnya untuk dipelihara, dikuasai, dikendalikan, dan ditata oleh Tuhan. Karena memang orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan ditinggalkan. Itulah kekuatan iman dan keyakinan dari pemazmur. Mengenal Allah yang sesungguhnya, percaya kepada Allah, karena Allah tidak akan pernah meninggalkan setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, inti dari pemberitaan pengajaran pemazmur ini mengajak kita bersama untuk bagaimana dan alasan apa kita bersyukur, kepada siapa kita mempersembahkan syukur kita itu. Tentu kita semua mengaminkan bahwa syukur kita itu kita persembahkan kepada Tuhan kita di dalam Yesus Kristus. Yesus sudah berkarya untuk kita, menyelamatkan kita dengan mengorbankan hidupnya di atas kayu salib. Itu adalah sebuah pengorbanan dan kasih yang tidak bisa dinilai dengan apapun. Itulah kasih yang sempurna. Dan bahkan terlalu banyak anugerah-anugerah, perbuatan-perbuatan ajaib, perbuatan besar yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Lalu, bagaimana ungkapan syukur kita itu kita persembahkan? Pemazmur mengajarkan kita, dan ia melakukan sendiri bahwa aku mau bersyukur dengan segenap hati. Syukur yang kita lakukan tentu tidak hanyalah merupakan satu pujian semata, ungkapan kata-kata manis yang puitis, tetapi ungkapan syukur kita lahir dari hati, lahir dari iman yang mengenal Tuhan, sehingga kita mempersembahkan hidup kita kepadanya. Nah, saudara-saudara, menikmati dan mensyukuri firman Tuhan, tentu kita tidak inginkan untuk kita nikmati sendiri. Pemazmur mengungkapkan bahwa ia akan menceritakan perbuatan-perbuatan besar itu kepada bangsa-bangsa. Ayat ke-12. Artinya, perbuatan besar Allah terhadap hidup kita, saudara-saudara, harus diceritakan, harus dibagi, harus disaksikan dan dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Salah satu
tugas gereja adalah bersaksi. Bersaksi di sini adalah bagian dari kehidupan persekutuan anak-anak Tuhan. Bersaksi adalah wujud tindakan dari rasa syukur itu. Jadi kalau kita mengatakan bersyukur tetapi tidak ada tindakan nyata, tidak ada implementasinya dalam tutur kata, perbuatan dan sikap kita, maka sesungguhnya ungkapan syukur itu tidaklah akan menjadi sempurna. Nah, olehnya itu, firman ini mengajak kita saudara-saudara bahwa apa yang kita sudah terima dari Tuhan, apa yang sudah kita nikmati dan jalani, mari bersama kita ceritakan. Mari bersama kita bagi kepada orang-orang di mana kita berada. Bersyukur tidaklah hanya dalam bentuk ibadah syukur, tetapi bersyukur adalah dengan mempersembahkan seluruh kehidupan kita. Kehidupan yang diatur oleh kehendak Tuhan. Kehidupan yang mau hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kehidupan yang mampu merefleksikan perbuatan Tuhan itu dalam segala aspek kehidupan. Nah, itulah saudara-saudara yang bisa kita nikmati melalui sapaan firman Tuhan pada malam hari ini. Olehnya itu saudara-saudara, mari sebagai umat, sebagai orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan dalam Yesus, yang melakukan karya-karya besar dalam hidup kita, keluarga kita, persekutuan kita, bersyukurlah, berbagilah, nyatakan dan saksikanlah itu kepada sekeliling saudara. Tuhan memberkati. Amin. Mari saudara-saudara kita berdoa. Atas kasih-Mu Tuhan, kami boleh dituntun dan dipelihara melalui firman yang sudah kami dengarkan pada malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan masih memberi kami waktu dan kami jadikan kesempatan ini untuk hidup di sekitar firman Tuhan. Terima kasih Engkau Allah yang selalu menyatakan perbuatan-perbuatan ajaib dalam kehidupan kami. Kau yang telah menyelamatkan kami. Kiranya hidup kami boleh berkenan kepadamu Tuhan. Segala sesuatu yang bisa kami jadikan dan persembahkan untuk Tuhan kiranya berkenan. Terima kasih Tuhan. Hamba boleh dipakai untuk bersaksi tentang kebenaran firman-Mu pada malam hari ini melalui Sate Malam Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Gereja Toraja. Hamba terbatas dalam mengajarkan kebenaran firman-Mu. Namun kuasa Roh Kuduslah yang akan menyempurnakan bagi setiap kami yang mendengarnya. Sehingga firman-Mu ini berkuasa atas hidup kami. Menerangi langkah kehidupan kami. Menjadi kekuatan kami. Dan menjadi suluh kami. Untuk selalu hidup di dalamnya. Hamba berdoa buat semua yang melibatkan diri dalam ibadah pada malam hari ini. Tuhan, Kau yang menyaksikan mereka dimanapun mereka berada. Engkau mengenal setiap mereka yang rindu untuk selalu dekat dengan Tuhan. Kasih dan berkat-Mu akan nyata dalam kehidupan mereka. Dalam keluarga mereka, untuk anak-anak mereka, untuk pekerjaan mereka, untuk kesehatan mereka.
Hamba yakin Tuhan memberkati mereka. Mereka-mereka yang bergumul Tuhan, Engkau lebih mengenal setiap mereka. Bergumul karena kondisi kesehatan yang terganggu. Bergumul oleh karena pekerjaan yang tidak terlalu maju. Bergumul karena keturunan. Bergumul untuk kehidupan masa depan. Engkau tahu dan Engkau yang akan berkarya dalam hidup mereka. Bukakanlah jalan Tuhan. Kasihanilah mereka. Karena mereka pun berharap Tuhan akan menyatakan kuasa dan kasih-Nya kepada mereka. Mereka akan menyaksikan itu dan memberitakan dalam kehidupan mereka. Berdoa buat pengurus yang Kau panggil dalam BPSU 4 ini Tuhan. Kau akan memberkati mereka semua. Memberkati juga ibu bapa, saudara-saudara, penatua diaken yang ada dalam lingkup pelayanan wilayah 4. Tuhan berkati dari tingkat jemaat klasis. Engkau berkati mereka sehingga mereka tetap teguh dan kuat dalam melayani Tuhan. Berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan kiranya membebaskan kami dari kungkungan tekanan pandemi virus corona. Kami percaya ada saat dan ada waktu Tuhan membebaskan kami. Kiranya kegelisahan, ketakutan kami bisa halau dari kehidupan kami. Karena kami percaya hanya ada satu kuasa. Kuasa-Mu di dalam Yesus Kristus mampu membebaskan dan menolong kami. Terima kasih Tuhan. Kini kami akan beristirahat kepada-Mu, kami berserah. Tuhan menaungi kami. Biarlah malam ini kami jalani semata di dalam kuasa dan kasih Tuhan. Inilah doa kami. Kami bawa kepada-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian saudara-saudara ibadah kita. Terima kasih. Selamat beristirahat. Tuhan memberkati. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebun. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendak-Nya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendak-Nya. Apa arti hidupmu? Bukan kau ungkapan syukur, karena Kristus penebus berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala
dan ucap syukur.